Loh, aku mau uji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang, ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Nggak ada Apakah dalam Bible manusia- Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya Bapa itu di yang sorga kubilang. tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak aku bukan bilang terhampiri. itu. Dia Memang tidak terhampiri kau oleh orang ini maut. kan. Inilah Betul, makanya On. kekristenan rusak, Nggak ngerti, tersandung kawan. oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak sebentar. Aku tidak mengatakan itu. Jadi menurutmu kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus atau Bapa di sorga? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya buktikan ya bahwa ayat, kan kita mau buktikan ayat tadi untuk Yesus apa tuh Bapa di sorga, kan gitu. Ya, yang makanya saya bilang ini berat. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi, kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Gak tanya gaya bahasa, aku udah tahu. Makanya memang mereka itu, tafsiran. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi kuasanya, mereka akan mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Ya, mana pujian yang melebihi pujian tadi? Daniel mengucapkan itu enggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu siapa? Sekarang saya tanya, Daniel mengucapkan itu enggak kepada Raja Nebukadnezar? Mana ayatnya buka? Tadi, di dalam Daniel tadi. Mana ada dibilang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Raja segala raja. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Ya, ini Rudi Iskariot, teman-teman. Ya, jangan pakai Iskariot lah. Kau belum apa-apa sudah provokasi. Kayak kanak-kanakan. Oke, baik. Kita diskusi yang bagus muridku. Ya. Gimana kabar muridku, sehat? Murid? Sejak kapan lah aku muridmu? Nah inilah fitnah-fitnah yang kejam ini. Sungguh luar biasa mereka ini, teman-teman. Gak usah malu. Gak usah malu. Ada sejak kapan? Ya, apa kita bicarakan ini Edis TV? Sebentar. Edis TV. Sejak kapan saya ini menjadi muridmu, sang debater? Sejak kau DO dari Fakultas Hukum yang di Jogja itu. Kau kan dulu sering nebeng sama aku, pansos sama aku. Pansos gimana? Waduh, ini fitnah yang nyata ini teman-teman ya. Tunggu aku putarkan videonya di siap. Oke, silakan putarkan. Sebentar. Ku ingat dulu ntar ya. Kita memberi kesempatan kepada lawan-lawan debat saya itu, saya kasih kesempatan di sini. Kalau kalian naik ke tempatnya sang debater, kalian lawan dikit, diturunin kalian pasti. Dibisukan. Apa bilang diturunin? Wah, kau fitnah aja kau. Tunggu ku cari ya. Oke. Mudah-mudahan masih ada. Pada waktu itu ya, sang debater, saya itu naik ke channel YouTube-mu karena kamu mengatakan
saya tidak punya kartu kredit untuk membayar StreamYard. Lalu saya banyak kali lagu kau. Tunggu dulu. Ya sudah, silakan putarkan. Iya, sambil menunggu itu diputar. Sambil menunggu itu diputar, coba dengar di situ. Saya waktu itu bilang, "Bang, ada apa, Bang? Masalah kita itu sering diskusi di Geraha Mualaf. Kenapa kok mereka yang jadi tuan rumah? Bukankah channel kita ini juga sudah besar?" Kan itu saya bilang. Disinilah mereka undang, ngapainlah kita datang-datang ke channel mereka. Nah, terus pada waktu itu, sang debater bilang, aku ini nggak ada begini cara bayar kartu StreamYard, harus pakai kartu kredit. Biarlah aku bayarin. Sejak kapan itu udah jadi murid? Luar biasa ini fitnahnya sang debater ini memang. Aduh, silakan. Murid biasa itu murid. Agak-agak nakal kan begitu. Bukan hanya itu saja. Ya, waktu silakan. Plongok itu dulu juga masih ingat ya, di rumah kau yang rumah ungu. Di mana? Silakan. Ya udahlah, nggak usahlah dicari tuh. Dia gagal membuktikannya ya. Oke, kita fokus ke sini. Oh, gagal. Loh, kan sudah dikasih waktu ini untuk membuktikan. Di mana? Buktinya bahwa itu murid. Itu aku cari-cari dulu. Kalau datang ke channelmu bukan berarti itu murid. Saya waktu itu datang ke channelmu memberi saran. Supaya apa? Supaya jangan kita yang Kristen ini debatnya di Geraha Mualaf. Kok dia jadi tuan rumah? Kau Kristen. Jangan kau bilang kau Kristen, Jangan kau bilang kau Kristen. Pada waktu itu kau Kristen. Pada waktu itu saya naik ke channelmu. Ngapain naik ke channelmu? Untuk memberitahu. Berapa kali kau naik ke channelku? Coba aku tanya lu kau. Apakah naik ke channel itu tanda bahwa itu muridmu? Nah, aku tanya lu kau berapa kali tadi kau bilang katanya murid. Tunggu dulu. Berapa kali kau naik ke channel? Gimana? Kalau satu kali bisa kau sangkal. Mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Nah, itulah kau keliru. Waktu di StreamYard yang ku ajari kau bagaimana memandang ketuhanan Yesus. Waktu itu kau masih PAO. Nggak ada itu. Itu bohong semua. Oke, sekarang kita ke tema aja. Oke, sekarang kita ke tema saja. Begini. Rudy Iskariot. Jadi, saya itu kan sering berdebat. Saya itu kan sering berdebat dengan orang-orang Islam. Nah, di dalam perdebatan saya dengan orang-orang Islam, itu saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad. Halo? Ya, aku dengar. Teruslah. Oke. Apakah kamu setuju bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad? Tidak urusanku itu. Ini kau sudah munafik. Kalau kayak gini apa yang mau kita ajak diskusi? Apa yang mau kita diskusikan kalau bukan urusanku? Kita membuktikan Yesus Tuhan apa enggak, itu urusanku. Ketawa. Tunggu bentar. Baik, silakan. Sabar dulu. Bicaralah kau dulu. Aku diamkan, aku matikan 2 menit. Oke, siapkan dulu diri ya. Siapkan diri dulu di bawah atau bagaimana? Karena ini membuang durasi. Atau bagaimana? Durasi kan kita kan mau bertanding hanya 2 menit. Nggak usah malah takut kali, nggak usah reaktif kali. Santai aja dong. Sabar ya. Ya, silakan. Sebentar. Silakan. Bentar. Waktu kau unyu juga nggak pernah kuturunkan. Selu lah, Dia mau ngambil sebuah video potongan debat, saya tahu. Kita tunggu teman-teman, kita turuti maunya dia. Ayo kita turuti maunya dia. Biar para pendebat-pendebat yang kurang ilmu ini saya ajari dulu. Kalian ini harusnya kalau saya ajari itu ya nurutlah, begitu loh. Nurutlah. Orang ilmu tak ada kalian ini. Ambil minum sebentar.
ambil minum. Buang-buang durasi kalau kayak begini namanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita turuti aja teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Inilah saya teman-teman. Kalau saya berdebat dengan seseorang itu saya kasih. Nggak saya turun-turunkan. Coba kalian masuk ke channel dia. Sebentar kalian diturunkan. Oke. Aturan main kita gimana? Dikatakan ya, diskusi. Begini, aturan main di sini itu tidak boleh membungkam hak seseorang untuk bicara. Tidak boleh timpa-timpaan suara. Nah, tidak boleh main turun-turunkan seperti di channelmu. Di channelmu kalau orang berbeda dikit sama kau langsung kau turunkan. Banyak kali cakap kau. Lu memang itu faktanya. Iya, alasan kau. Lah, gini. Apa kita buat kode untuk bergantian berbicara biar jangan timpa-timpaan? Saling dewasa aja kita, saling dewasa. Diskusi yang dewasa. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kamu mengatakan bahwa saya tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, buktikan. Oke. Dasarnya adalah video waktu saya debat dengan Nandar. 1. Oke, satu-satu dulu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya bahwasanya saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Tahu nggak kamu apa konteksnya pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu kau sedang berdiskusi dengan si Nandar. Dia bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Dan waktu itu kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus karena dulu. Kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu aku bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik. Baliklah. Oke, begini, Rudi. Bentar. Begini. Jadi, kalau misalnya kau perhatikan video itu, di situ kan ada kata-kata begini. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat, itu sebenarnya ada konteksnya. Kenapa saya bilang kalau dipaksa? Karena begini, konteksnya begini. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Kau pun nanti akan saya paksa untuk mengatakan singkat. Baik. Saya akan bacakan. Oke. Lihat ini Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tapi sebelum ke-22, supaya kita tidak kehilangan konteks kita bahas mulai dari ayat 21 ya. Oke, sudah siap sang debater? Sudah. Oke. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Siapa ia di sini? Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus? Ya. Makanya saya bilang dia ini oones. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Oke. Begini, kujelaskan. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Enggak, jangan pindah ke situ dulu. Menurutmu Yesus diserahkan kepada Tuhan, Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke. Sebentar. Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, jadi Yesus menurutmu Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang. Ya sudah, jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Iya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Makanya aku bilang mereka ini oones.
ngaku Tritunggal tapi pahamnya Oones. Kok pahamnya Oones? Makanya aku bilang sama kau, kita baca dulu Yesaya 53. Sabar ya. Loh, kok nggak bisa ke Yesaya? Ya, silakan. Tadi makanya kok orangnya lidahmu bercabang. Di awal kau bilang apa? Tidak boleh membelenggu, tidak boleh membungkam. Oke, silakan. Kita kasih dia kesempatan daripada dia nangis nanti teman-teman. Daripada dia mewek-mewek ngadu sama Mikana nanti. Nah, silakan. Mana pernah aku ngadu sama Mikana? Kita berdiskusi. Makanya aku bilang pahammu tidak jauh beda dengan Mikana. Kalian ini adalah orang-orang yang mengaku Tritunggal, tapi paham kalian ini Oones. Jangan panik. Nanti ku jelaskan. Kau kan tidak ngerti Tritunggal. Yang kau ngerti itu Triteos. Silakan. Tunggu ya. Bentar ya. Oh, sorry. 55. Bentar. Ayat. Udah lama aku nggak debat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Paham gak kau? Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan. Ya kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? Nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata itu bukan tulisannya bukan Tuhan, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ya? Tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih. Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudi Yohanes ini sebenarnya Oones. Bahkan dia udah akut Oonesnya. Loh, tidak usah kemana-mana dulu. Santai kau. Oke. Baik. Saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke. Kelihatannya di sini ya. Ayat yang 13. Bentar. Bacakan. Oke. Kamu, ini kata Tuhan Yesus nih. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Kita cek bahasa aslinya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini, kata per kata, you, kamu, call, menyebut, memanggil, aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya, sabar, agak sedikit lemot. Nah ini, kurios. Kurios, apa arti kurios itu? Master, guru, Lord, pemilik, tuan, owners, sang empunya, yang mengatur, yang mengendalikan, Pak, Tuan, itu maksudnya. Nah, kata Lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai Tuan atau Lord atau Tuhan bahasa Indonesianya. Atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga, dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya kita harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang, ketika saya berdiskusi dengan Nandar,
Nandar itu dan juga kalian juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Nandar. Itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak kurios itu bersanding menjadi teos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai teos. Musa pun dipanggil sebagai teos. Oke. Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan kurios. Itu bukan kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi kurios, artinya dia Tuhan dari segala Tuhan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu. Kau jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan apa tadi itu? Saya akan bukakan. 2 ayat 11. Coba aku ingin Saya akan bukakan. Ya Tuhan, memanglah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini di. Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, itu Yesaya ayat yang paling masyhur itu. Itu aja kau nggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43:11 ya. Baik. Yesaya 43:11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi. Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi terus. Jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragramaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari kurios. Nah, cuman di dalam perjanjian baru, kata Tuhan huruf besar semua ini, karena di dalam Septuaginta, kata Tuhan huruf besar semua ini sudah diganti jadi kurios huruf besar semua. Makanya ketika di dalam terjemahan perjanjian baru, nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22 tadi, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di dalam terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Betul, baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan. Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena
di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias. Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih, ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat. Aku ingin tahu. Silakan. Baik. Apakah juru selamat itu kurios huruf kecil atau kau bilang Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya juru selamat. Nah, mana jangan kaget di muka bumi. Jangan kaget. Kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu, Tuhan itu gelar untuk siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu untuk bisa siapa untuk Tuhan? Untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya jelaskan. Juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Ada aku bilang kau saksi Jehova nggak ada. Kecuali di sini kau melempem. Di sini kau melempem. Kalau di channelmu sendiri kau. Di sini kau melempem. Jangan katamu. Dengar dulu. Karena aku sedang tidak berdebat. Tentu aku bilang begitu. Kalau kita sedang berdebat konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak ngerti kau. Dalil ini lompat-lompat ini. Nanti kau bahas hukum sama saya. Kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra-peradilan, kata kau bukan surat. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat? Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajaran hukum dari mana kau itu? Sebentar. Kau malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokasi. Kembali ke topik. Iya, kau pun tak tahu pra-peradilan itu mengirim surat. Maka kau bilang pra-peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra-peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra-peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang, untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang. Oke, siapa dulu yang bicara? Bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu kau didengar orang. Rudi, kau itu surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya. Rudi, tunjukkan dasar teori. Kau itu masuk Fakultas Hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin sore. Orang kau DO. Kecuali kau nggak DO. Oke, sudah tenang. Yang namanya pra-peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah. Sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Itu pra-peradilan. Nah, tenang dulu. Ketika kita memohonkan,
Ketika kita memohonkan ada itu, memohonkan, aduh. Iya, waduh, memang Rudi Iskariot ini memang. Dengar dulu, makanya kalau saya bicara, dengar, nanti gantian. Kenapa kau takut sekali? Contoh, Rudi, Nggak ada contoh. dari tadi aku diam, silakan. Oke, contoh, misalnya anak Batak ditangkap sama polisi. Nah, kau bilang, ini nggak sah ini penangkapan ini, karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Karena tidak ada 2 alat bukti yang sah, maka kau minta kepada hakim, Pak Hakim, tolong mohonkan kabulkan pra peradilan saya. Nah, itu ngirim surat. Apa kau pikir kau telepon? Halo? Ya tidak. Kau mohonkan, kau bikin surat kepada hakim, tolong Ada batalkan. enggak? Gimana nih? Saya lagi bicara, kau potong. Nanti bisa gantian. Ya biar jelas. Ada peradilannya enggak? Persidangan. Namanya pra peradilan itu hanya di hakim tunggal. Itu di luar peradilan yang umum. Tapi caranya pertama itu memang harus ngirim surat. Betul nggak? Enggak, maksud itu bukan mengirim surat, pendaftaran namanya. Pendaftaran pakai apa? HP, pakai WhatsApp. Iya, itu namanya memasukkan berkas. Aduh. Iya, pakai surat nggak? Terus kau bilang pakai surat nggak? Habis itu ada nggak persidangannya? Ada persidangan, tapi persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Siapa lawannya kalau ada persidangannya? Lawannya adalah yang dituntut, misalnya polisi, misalnya penyidik, bisa jaksa. Tergantung siapa lawannya, di tingkat mana. Kalau itu kau bilang, kan kau bilang surat menyurat terus di video kau kan? Nanti kau mengirim surat, Rudi. Aduh, kau ini juniorku, kau nggak ngerti apa-apa soal hukum. Kau ini juniorku. Tahu nggak? Tanda apa arti mengirim? Namanya pra peradilan itu, Rudi, mengirim surat kepada hakim memohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang, penahanan seseorang, karena tidak sah. Modal-modal googling. Rudi, udah kita lanjut yang tadi. Kau daftarkan dulu. Daftarnya pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp daftarnya. Bukan surat kau bilang mengirim. Iya, pakai apa itu? Langsung kita bawa daftar. Iya, daftarnya pakai apa? Ini kuasanya, ini. Ya bawa surat dong. Ya surat, ya betul surat. Bukan mengirim, woi. Makanya itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kau hanya bikin surat saja kau habis 80 juta? Kau apakan itu? Di sinilah letak salah kau di sinilah letak salah kau. Memang udah kau sudah babak belur di situ. Udah, kita kembali saja ke tema. Sudah kau kembali ke tema saja. Sidangnya itu namanya peradilan singkat, 7 hari harus tuntas. Rudi, yang saya heran sama kau itu, kenapa kau membuat surat saja habis 80 juta? Apa kau bikin tintanya dari emas? Siapa bilang aku membuat surat habis? Kan ada sidangnya. Iya, bagaimana sidang seperti itu saja kau habis 80 juta? Itulah yang disayangkan sama orang. Kau berkoar-koar ini memenangkan pra-peradilan, ternyata hasilmu zong. Pernah nggak kau lihat Hotman Paris pra-peradilan? Berapa ratus juta yang habis? Udah, nggak usah ke situlah sekarang. Kita kembali ke tema aja, gimana? Makanya kau terlalu merendahkan kali pengacara. Iya, kau ini Rudi, ilmu pengetahuanmu dalam hukum, kau tidak ada seujung kukuku. Kau masih juniorku. Kau itu DO. Faktanya kau tak tahu tentang aku, Rudi. Sudah kau diam saja. Kau tak tahu tentang aku. Apapun kau DO. Oke, sekarang gini saja. Kuliah 2 kali DO. Ayo kembali. Sekarang begini, kembali ke tema. Ya. Tadi kau berkata begini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, karena kamu mengatakan, karena tidak ada juru selamat selain ini, berarti Bapa di sorga itu juru selamat. Dan dia satu-satunya juru selamat. Nah, berarti kesimpulannya, Yesus juga juru selamat. Berarti Yesus adalah Bapa di sorga, betul? Nah, inilah kesimpulan. Nah, inilah kesimpulan Oones. Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya. Bagaimana konsep tunggal itu kau nggak ngerti? Baik. Masalah kau bilang saya tidak mengerti, nggak masalah. Sekarang aku tanya kau, manusia biasa bisa nggak menjadi juru selamat dalam Alkitab? Manusia biasa jadi juru selamat. Kenapa tidak bisa?
Berarti Tuhan itu nggak perlu berfirman dong. Banyak kali cakap Tuhan. Makanya juru selamat. Baik, Dia dengarkan. satu-satunya. Dengarkan. Loh, begitu banyaknya Tuhan. Begitu banyaknya Tuhan mengirimkan. Coba kau jelaskan sama aku. Siapa satu manusia yang juru selamat dikatakan di kitab suci? Tuhan Yesus. Kan Tuhan kan? Iya, tapi Tuhan di situ ada Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang huruf kecil. Nggak pakai di situ. Kalau kau mau mengatakan Tuhan, Tuhan. Kalau nggak kau bilang manusia Yesus. Antara itu inilah makanya saya bilang mereka ini mengira Tuhan itu jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya udah kacau kita ini diskusi kita. Jenis-jenisan itu kan perasaan kau. Gini. Karena kau memang nggak mampu. Gini Rudi, dengarkan Rudi. Maksud daripada di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat daripada aku. Itu tidak mengingkari bahwa dia adalah juru selamat. Yesus juga juru selamat. Bukan berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga itu sendiri. Gini, penjelasannya begini. Makanya aku tidak pernah bilang dia Bapa di surga. Yang ku bilang dia Allah Tritunggal itu. Kalau ku bilang Bapa di surga berarti nanti aku Triteos. Bukan Tritunggal. Oke, kau begini Rudi. Kalau nggak Triteos, berarti kau mau membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan itu mau kau bunuh. Inilah saya bilang, memang dia ini memang belum level diskusi dengan saya. Harusnya dia ini jadi murid saya dulu baru lulus. Usah mulut besar. Oke, gini Rudi, dengarkan. Itu kan hanya cara Yesus kau begini Rudi. Menurutmu Tuhan Yesus datang dan keluar dari siapa? Yesus, kalau kau bilang secara lahiriah, dari Maria keluar dia. Tapi kalau secara Alkitabiah dibilang apa? Aku datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Kenapa? Karena dia firman. Betul. Saya setuju dengan kamu dengan soal itu. Nah, makanya ketika Bapa menjadi juru selamat, apakah Bapa di surga turun ke dunia jadi juru selamat? Apa turun dia dari surga? Dia mengambil rupa manusia. Sekalipun dia dalam wujud Allah, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, berarti Bapa di surga yang jadi manusia. Loh, Allah Tritunggal dong. Gimana sih kau? Iya, Bapa di surga yang jadi manusia. Sebentar, kan kita ada janji gantian berbicara. Silakan. Kau itu memisahkan itu menjadi Triteos. Itu yang membuat kau kacau di. Oke, masalah di situ nanti gampang. Oke. Jadi yang saya maksudkan begini, biar kita nggak debat kusir. Begini, Bapa di surga menjadi juru selamat itu dengan perantaraan Sang Firman, dengan perantaraan anaknya. Gak ada perantaraan. Loh, di dalam Bible itu dikatakan dengan perantaraan anaknya. Saya buka Ibrani pasal yang pertama. Gak ada perantaraan. Luar biasa. Baik, saya tunjukkan Ibrani pasal yang pertama ya. Baik. Sebentar dulu. Sebelum sampai ke sana, ku tanya dulu kau sebuah konsep. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu yang Tuhan kan menjadi manusia nih? Tuhan di situ Sang Mesias, Rudi, bukan Bapa di surga. Aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya. Gak ada Tuhan besar jadi manusia, Firman Tuhan yang menjadi manusia. Aku bukan bilang itu, aku menguji logika kau. Andai kata Tuhan yang huruf besar itu menjadi manusia, maka manusia itu Tuhan atau yang lain? Gak ada Tuhan huruf besar jadi manusia. Yang ada Firman jadi manusia. Logos yang menjadi manusia itu. Bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Makanya kau ini sudah diracuni oleh paham Oones. Tidak paham dia nih. Aku membuat sebuah logika. Dengar dulu baik-baik. Aku tidak bicara itu dulu. Ada sebuah logika. Orang meyakini Tuhan bisa menjadi manusia. Paham? Rudi, di dalam Bible tidak ada ungkapan Tuhan jadi manusia. Aku tidak bilang Bible. Kalau kita nggak bicara Bible, ngapain kita? Loh, aku mau ngoji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang, ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Nggak ada dalam Bible Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya. Bapa di surga tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia tidak terhampiri oleh maut. Inilah makanya kekristenan rusak, tersandung oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak sebentar. Aku tidak mengatakan itu.
Kita belum ke Bible dulu. Kita bicara logika dulu. Kan aku bilang. Saya mau bicara logika sama kau. Tuhan, huruf besar. Katakanlah Tuhanlah. Atau Allah atau apa. Bapa di surga. Tuhan menjadi manusia. Jangan Bapa di surga dulu, nanti masuk Bible. Kita katakan Allah dulu lah. Biar general. Ya Allah di situ siapa? Allah. Allah di situ siapa? Pokoknya Tuhan huruf besar lah. Iya, Tuhan huruf besar di situ siapa? Dia pencipta langit dan bumi. Berarti Bapa di surga? Pahami dulu. Kita belum bicara itu. Nanti kesampingkan, nanti kita masuk ke situ. Saya mau ngetes logika kau. Tuhan punya kuasa menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan huruf besar semua jadi manusia. Nah, terus manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan yang mana? Salah. Oke lagi, selamat malam ya. Mau lari. Ini mau saya bacakan dulu Ibrani pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Saya bisa Ibrani. Tunggu dulu. Mau lari. Rudi Iskariot melarikan diri. Saya tidak melarikan diri. Saya bacakan. Kau kan tinggal sebentar. Setelah pada zaman dahulu. Tunggu dulu. Tadi kau sudah bicara, katanya aku buka Ibrani. Kau tak percaya bahwa Bapak berbicara melalui perantaraan anaknya. Kau kan belum jawab. Jawab dulu loh. Pertanyaanmu yang gimana? Saya pun nggak jelas pertanyaanmu macam orang mabuk. Gimana pertanyaanmu? Kau yang mabuk. Logika kau nggak sampai. Tuhan, kalau dia menjadi manusia, apakah manusia ini tidak Tuhan? Ya Tuhan lah gimana? Ya sudah. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang diajarkan Bible, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah paham Ohones. Dengarkan. Biar saya bacakan. Kita masuk ke Bible. Oke, saya bacakan sekarang masuk Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegang ya. Bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu, batu itu adalah Tuhan. Ya, itu pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke. Itu bisa sekarang gantian saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Bible. Saya bacakan. Kau bicara logika. Ibrani pasal yang pertama. Perhatikan. Setelah pada zaman dahulu kala, Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara. Ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat. Bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya huruf besar, Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Itu penyakit kalian ini. Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kok sangkal, mau kau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa. Ini fitnahnya ini, teman-teman. Ingat enggak kau, Dis? Waktu kau keluarkan Bible yang besar itu.
Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat gak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih kutu kumpret. Memang dia ini nggak bisa move on dia ini. Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Mau lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok lari. Oh ya, silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di surga, tetapi logosnya. Aku enggak bilang itu, enggak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya ini dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah? Yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan. Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di situ adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti Firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi Firman adalah Sang Pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, ya, tapi bukan berarti Bapa tidak Sang Pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan dengan perantaraan Firman. Tahu aku. Terus? Berarti Firman itu adalah Sang Pencipta kan? Oke, menjadi manusia Firman itu betul. Nah, maka enggak, Firman itu menjadi manusia, betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut Sang Pencipta. Sekarang aku bilang, kurios. Apakah setiap kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu kuriosnya? Oke. Theos. Apakah semua Theos mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu Theosnya? Siapa dulu Theosnya? Jangan lihat siapa dulu, kita bicara Bible aja. Kita bicara Theos itu juga bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Betul. Theos itu bisa merujuk kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk pada hakim-hakim. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa kurios itu bukan Bapa di sorga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Iya, Tuhan sama Tuhan sama aja. Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya tunjukkan. Dibuka pisang, pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, saya tunjukkan ayat ini saja. Oke. Baik. Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena yang menjadi manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1:14 menjelaskan, Firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana Firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal ketika kita masuk Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka Firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang menjadi manusia siapa? Coba kau bacakan. Menurut kau Yohanes 1:1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar.
Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, kubacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ. Oke, baik. Kubacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau ones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau sadar. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Tapi sebelum ke-16, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di situ? Dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Yesus. Memang kau bongak kau udah. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya. Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Apa dalil? Oke, baik. Sekarang, baik. Dialah satu-satunya, sebentar. Oke, dialah satu-satunya. Mohon maaf. Oke, Rudi, mohon maaf ya. Tadi kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Maaf tadi kata-kata saya agak kasar. Kalau kau berdiskusi, berdiskusilah kau. Tar. Dipasangin dulu. Biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Tunggu dulu. Sabar ya. Sorry. Tadi saya ngomong agak... Oke, sorry. Begini, Rudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Suaramu sudah menggema, Rudi. Suaramu menggema. Ya, biar kau jangan lomba kuat suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bentar. Suaranya yang masuk. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Setelah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Kalau dia ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus sebentar sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Tar. Kok enggak? Ya. Tes. Oh, alasanmu sekarang kau bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja dia teman-teman. Di sini dia udah ayo benerin aja tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus kau berguru jadi muridku sudah. Baru kau nanti berapologet lagi. Kau yang berguru jadi muridku deh. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Kau mau buang kemana mukamu itu? Udah malu kau. Aku tidak pernah malu. Oke, sekarang ku tanya, siapa yang tidak terhampiri? Sebentar. Siapa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Sabar dulu, ku jelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar
Oke, berarti beda nggak di situ Allah sama Yesus Kristus? Pilatus. Sebentar dulu lah. Kau Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif, aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu. Turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi. Tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa. Yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di surga. Dan yang... Dengar dulu. Dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Kutunggu. Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Selesaikan dulu nih. Gak melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini susah. Rudi, biar kita selesai dulu Rudi. Ini berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah satu-satunya yang tadi katanya bisa gantian kita bicara. Aduh. Bisa gantian kita bicara. Bisa, kan aku belum selesai. Aku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya aku bilang, ketika kau mencabar aku cari ayatnya. Sekarang kau cabar. Carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di surga tulis. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di surga. Oke, sebelum ke situ lanjutin dulu ini. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu, baru kita itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baik. Dialah satu-satunya. Oke, dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia. Baginya segala hormat, kuasa dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul? Nah, itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, sekarang saya tanya. Kita selesaikan baru pengertian tahluk kepada maut apa? Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus pernah mati? Apakah Tuhan Yesus pernah mati? Karena dosa. Dengar dulu aku bilang tadi. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Rudi ini memang. Makanya kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai Raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil Raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di surga, Raja segala raja. Yesus juga Raja segala raja. Bagaimana Bapa di surga menjadi Raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di surga memerintah di bumi? Ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan Raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Aduh, susah. Itu adalah ungkapan, Rudi. Ungkapan betapa besarnya raja tersebut. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya balikan. Dia raja di segala raja. Saya balikan kamera saya. Oke, saya balikan kamera saya. Oke, atau Bang Rudi aja yang buka di situ. Coba. Coba buka di situ. Kau buka, Rud. Coba buka di situ Daniel 2 ayat yang ke-37. Oke, Daniel 2. Daniel 2.
ayat 37. ya, ayat Daniel 2 ayatnya ke 37 ya. Aku jelaskan ya. Aku bacakan. Ya Tuanku raja, raja segala raja. Oke, siapa Tapi yang berbicara tidak di situ? Tapi tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan tidak ada. Tadi kau bilang raja segala raja, sekarang kau bilang tambahan lagi. Nggak ngerti. Loh, terus apa bedanya di situ? Raja, tak ada Tuhan di atas segala Tuhan. Gimana sih kau? Baik, kita cari lagi ya teman-teman ya. Memang Rudi ini udah ngeles. Itu sebuah ungkapan, Rudi, sebuah ungkapan. Gantian kita bicara, Dis. Dengar dulu, Dis, bahwa aku tidak pernah menyelewengkan ucapanku. Sudah ku jelaskan tadi, raja di atas segala raja, nama di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, baik. Ada raja baik. Menurutmu apakah Bapa di surga bukan raja segala raja? Cari ayatnya. Iya, saya tanya dulu. Menurutmu Bapa di surga itu raja segala raja enggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh. Gimana Rudi ini? Menurutmu Bapa di surga raja segala raja enggak? Cari ayatnya. Aku enggak tanya itu. Baik. Kita tampilkan teman-teman. Bahwa Bapa di surga itu juga raja segala raja. Baik. Baik ya. Kita tampilkan dulu. Baik. Kita akan bukakan sabar ya, sabar. Karena kita perlu waktu nyari ini. Aku sabar, aku sportif, aku tenang kau lah. Agak lemot nih teman-teman. Oke, Mazmur 97:1-2 coba. Oke, Mazmur 97. Bentar ya. Mazmur 97 ayat 1-2. 97 ayat 1 dan 2. Oke. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman dan segala dia di kedai. Tidak ada dibilang sini raja segala rajanya raja. Di atas raja ada lagi raja. Dialah raja segala raja. Oke, jadi menurutmu Bapa di surga itu bukan raja segala raja? Saya nggak tanya itu. Buktikanlah. Kenapa kau takut jawab itu, Rudi? Kenapa kau jawab itu aja takut? Saya tidak takut. Ya sudah, apakah Bapa di surga itu adalah raja segala raja? Bila kau sudah menyerah ya. Sudah kau menyerah, aku jelaskan. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengatakan, memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Andai kata Bapa di sorga memperkenalkan diri, contoh, aku punya nama, misalnya Bapa di sorga bilang Rudi, maka Bapa di sorga ini akan berada di bawah Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Oke, sekarang buka coba Mazmur. Oke. Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, buka Mazmur 95:3 coba. Api menjalar di hadapannya, ia menghanguskan para lawan-lawannya. Bukan, Mazmur 95:3. Oh, 95, sebentar. 95 ayat 3. Bentar, ya. Sebab Tuhan ada Allah-Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allahnya kecil. Oke. Jadi menurutmu, kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus atau Bapa di sorga? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan ya bahwa ayat, kan kita mau buktikan ayat tadi untuk Yesus apa tuh Bapa di sorga, kan gitu. Ya, yang makanya saya bilang ini berat. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi, kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Gak tanya gaya bahasa, aku udah tahu. Makanya memang mereka itu, tersirat. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi kuasanya, mereka akan mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Ya, mana pujian yang melebihi pujian tadi? Daniel mengucapkan itu enggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu siapa? Sekarang saya tanya, Daniel mengucapkan itu enggak kepada Raja Nebukadnezar?
Mana ayatnya, buka. Tadi di dalam Daniel tadi. Mana ada dibilang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuannya mana? Oh, harus ada begitu. Harus ada Tuhan di atas Tuannya. Kita mau membuktikan, kan kau sangkal pernyataanku. 1 Timotius 6 ayat 16 itu bukan untuk Yesus, tapi untuk Bapa di sorga, kau bilang. Betul. Mari kita buktikan. Satu-satunya yang tidak terhampiri oleh maut. Satu-satunya yang tidak seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti kau pahami dulu, raja di atas segala raja nggak sanggup kau membuktikannya kepada Bapa Rudi, begini loh Rudi. Bapa di sorga itu raja segala raja. Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Apakah dia? Aku tanya kau. Inilah makanya saya bilang kita jadi debat kusir. Dengar. Bapa di sorga itu raja segala raja. Bagaimana dia memerintah di bumi ini? Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ia dengan perantaraan anaknya. Karena Bapa di surga itu, dia tidak turun ke dunia menjadi manusia. Tetapi yang turun ke dunia menjadi manusia itu adalah anaknya atau Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kau harus bisa membedakan. Apa yang kau udah tidak bisa apa-apa kau sama aku, udah aku bilang. Banyak kali cakap kau. Sudah aku jelaskan sama kau. Kita berbicara ayat, tadi sudah nggak sanggup kau ya. Sekarang yang mana nggak sanggup? Kurios. Mencari ayat bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, kembali ke Lukas tadi. Kembali ke Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu. 1 Timotius. Begini kan pokok bahasan kita tadi Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Gak sanggup. Makanya kau banyak buat pernyataan. Kau buat banyak pernyataan, tapi kau nggak bersanggup mempertahankan pernyataanmu. Tadi sudah kutanya sama kamu. Sini, apakah lagi di dalam Timotius itu merujuk kepada Yesus? Kau bilang merujuk kepada Yesus, saya bilang salah. Iya. Kenapa saya bilang salah? Karena di situ berkata, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang tidak takluk kepada maut? Bapa di surga. Satu-satunya yang tidak pernah dilihat. Siapa yang tidak pernah dilihat? Bapa di surga. Seorang pun tidak, nih loh saya bacakan ya. Aduh, yakin gimana paham Rudi? Tidak pernah dilihat. Baik, saya balikan dulu. Sebentar dulu. Yakin kau Bapa di surga tidak pernah dilihat oleh satu orang manusia pun? Baik, di dalam kitab Taurat bagaimana Musa berkata, Tuhan berkata, engkau tidak sanggup memandang aku. Sebab tidak ada seseorang pun yang memandang aku akan tetap hidup. Aduh. Oke, pertanyaan. Oke, saya bacakan ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, di sini kita saya mulai bilang dari satu kalimat di depannya bahwa dia, kau bilang tadi tidak tidak dikalahkan maut. Oke, siapa yang tidak ditakluk oleh maut? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Yang tidak takluk kepada sebentar ya. Yang tidak takluk kepada maut itu adalah Yesus. Maut, upah maut adalah upah dosa adalah maut. Yesus tidak pernah takluk kepada maut. Paham? Kok Oke lah. Intinya begini, Rudi. Biarlah kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi penonton sendiri yang menilai. Maksud saya begini. Makanya, saya ingin memahamkan kepadamu. Sombong. Sebentar, aku tidak punya benci sama kau, nggak pernah. Tapi kau sebagai orang yang dulu nebeng-nebeng sama aku. Nebeng? Sejak kapan saya nebeng sama kau, Rudi? Banyak videonya. Selayaknya lah kau. Sejak kapan saya nebeng samamu, Rudi? Yang ada kau yang nebeng sama saya. Ingat nggak kau? Rumah kau aja warna ungu aku tahu. Kursi sofa kau warna ungu aku tahu. Ini lain ini yang dibahas ini. Yang dibahas rumah, tapi nebeng. Ini gimana nih, Rudi? Lompat-lompat kau, Rudi, dalam diskusi.
Artinya kenapa kau lompat-lompat dalam diskusi? Aku nggak lompat, kau yang lompat. Tanya semua penonton. Oke. Sejak kapan saya nebeng sama kamu sejak kapan? Sejak kemarin pertama kali aku ngorbit. Kenapa lebih duluan dari kau? Kok nggak ada? Rudi, naik ke channelmu bukan berarti itu nebeng. Naik ke channelmu saya waktu itu memberitahu kepadamu, Rudi, menasehatimu. Saya bilang, Bang, pada waktu itu ya saya bilang begini, Bang, kenapa kok kita ini kok diskusinya di Geraha Mualaf? Kan kita ada channel sendiri. Itu yang ku bilang kan? Betul nggak itu yang ku bilang? Gantian dulu. Sebelum itu apa aku bilang? Dis, namamu ini panjang kali loh. Betul. Pendekkan. Nah, betul. Apakah itu nebeng? Kenapa aku? Sebentar. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kau pernah menghubungi aku. Bang, bantulah promosikan. Gak ada, kau bohong kau. Penipu. Gak ada. Dusta. Kau yang penipu. Kalau gitu ngapain aku bilang itu? Aku Rudi, sudah. Gini saja. Orang gak dapat. Begini saja. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Kau ini bukan kelasku. Dengar. Apakah naik? Tenang. Ganti-gantian. Tenang. Jangan marah-marah. Tenang. Apakah naik ke channel orang? Sebentar. Apakah naik ke channel orang itu bawa bukti nebeng? Kan kau juga bilang sama orang kan? Kalau orang datang apa kau bilang? Nebeng ya, nebeng. Sebentar, saya tanya dulu samamu. Sebentar, Rudi. Apakah naik? Nah, lihat tuh kan? Lihat tuh. Ngamuk dia, marah-marah dia. Kenapa kok marah-marah? Oke, sekarang begini. Apakah naik ke channelmu? Apakah naik ke channelmu itu nebeng? Dengar lu. Kau bilang, mau pansos, mau cari lu memang kau pansos. Memang kau pansos. Berapa followersmu? Aduh, kau telan lidah. Gimana? Ya sudah, sekarang saya tanya samamu. Waktu itu saya naik ke channelmu tujuannya ngapain? Tujuan kau, ingat. Sebelumnya kita bertemu, kau bilang, Bang, bantu lu promosikan. Gak ada gitu, gak ada. Yang ada, saya bilang sama kau begini. Rudi, saya bilang begini dulu. Pernah naik ke channelku. Bang, kenapa kok kita ini diskusinya di Geraha Mualaf? Dengar dulu. Kita kan ada channel sendiri. Channelnya Geraha Mualaf itu pada waktu itu subscribersnya lebih kecil dari channelmu. Terus saya bilang begini, Bang, channel kita ini kan lebih besar, subscribermu lebih besar. Kenapa kita naik ke Geraha Mualaf? Nah, terus iya memang betul. Nah, lalu kau cerita, aku ini tak punya duit, mau bayar StreamYard. Bukan tak punya duit. Tak punya kartu kredit. Aku tak punya kartu kredit. Terus ku bilang, udah gampang lah itu Bang, ku bayarin. Aku ada kartu kredit. Ingat nggak? Kau bilang begitu? Nggak ada kau bilang bayarin. Memang. Kau tonton lagi videonya sana. Tapi nggak Dis. Apa aku bilang? Kalau mengenai itu sudah ada yang bayarkan. Sudah ada. Waktu itu aku kan sudah nggak gratisan. Saya naik ke channelmu cuman ngasih saran. Kenapa kita ini harus tunduk-tunduk sama mereka. Di channelnya mereka. Kan itu yang ku bilang. Kau bilang pansos. Kau tahu nggak? Kalau saya pansos, saya aktif di YouTube. Saya tidak aktif di YouTube. Saya aktifnya di TikTok. Kau tahu nggak sudah ada channel Kristen waktu itu yang mengurusi debat? Tahu nggak kau siapa? Waktu itu channel yang ngurusin debat, channelnya Sang Debater. Oke. Itu channel yang pertama debat-debat, saya akui. Yang tidak saya akui adalah kau bilang saya berguru padamu dan pansos, itu tidak benar. Dengar dulu. Saya datang ke channelmu untuk memberi saran, Rudi. Kenapa kok kita diskusinya di Geraha Mualaf? Kan mereka yang fasilitasi diskusi, betul? Dengar dulu. Kenapa nggak di tempat kita saja? Itu yang ku bilang. Nggak tahu dia. Keluar suara tuh. Udahlah, kita udah lari kemana-mana. Kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Oke? Gimana?